Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristia Rusmawati Zianifari, kelas 12 MIPA 3 SMA Telkom Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cerita novel sejarah. Sebelumnya, apa saja yang akan kita bahas? Kita akan membahas mengenai pengertian cerita novel sejarah, strukturnya, nilai-nilai, dan juga unsur kebahasaan. Kemudian, apa itu cerita novel sejarah? Cerita novel sejarah adalah karya sastra yang menceritakan mengenai fakta-fakta tentang berbagai kejadian yang terjadi di masa lalu. Di dalam novel tersebut berisi berbagai peristiwa yang memiliki nilai sejarah. Akan tetapi, meski mengulas fakta sejarah masa lalu, novel sejarah juga berisi tentang berbagai hal yang berasal dari imajinasi penulis. Pada intinya, novel sejarah berisi tentang fakta, kejadian, yang dimana berisi tentang masa lalu yang menjadi asal muasal suatu sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Kemudian yang kedua adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerita novel sejarah. Pada unsur intrinsik terdapat tema, tokoh, alur, latar, setting, amanat, dan juga gaya bahasa. Untuk unsur ekstrinsiknya terdapat unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Yang dimana terdapat latar belakang pengarang, latar belakang penciptaan karya, dan juga keadaan masyarakat saat karya diciptakan. Kemudian terdapat unsur kebahasaan cerita novel sejarah. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau, seperti contoh saat itu, pada saat itu, ketika itu, pada zaman dahulu, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata-kata tindakan atau verba mental, seperti tembak-menembak, memukul, memotong, menganiaya, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata hubung yang menyatakan urutan waktu atau kronologis, seperti dari ia lahir hingga ia meninggal, mula-mula, tahun ke tahun, sejak saat itu, kemudian, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, seperti dia melakukan, menurut dia, lalu dia mengatakan. Ia mengatakan bahwa, ia menceritakan, atau ia menyatakan. Kemudian kata kerja mental. Lalu dialog yang dimana ditandai dengan tanda petik. Kemudian kata sifat dilihat dari ucapan, tindakan, atau pikiran dari para tokoh. Kemudian terdapat struktur cerita novel sejarah. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, suasana, sudut pandang, dan juga hubungan dari para tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Bagian ini menceritakan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. Yang ketiga, konflik. Pada tahap ini, penulis akan menunjukkan konflik atau masalah yang mulai semakin rumit antar tokoh. Kemudian yang keempat adalah komplikasi, yang dimana terjadi puncak masalah. Di dalamnya berisi pertikaian atau peristiwa yang dihadapi para tokoh. Kemudian yang kelima adalah resolusi. Resolusi berisi tentang penyelesaian masalah. Setelah terjadi puncak masalah, pasti ada penyelesaiannya, yang dimana menceritakan akhir dari suatu masalah atau tahap penyelesaian. Yang terakhir adalah koda. Koda ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak, yang dimana koda merupakan penutup dari sebuah novel yang berisikan komentar atau kesimpulan dari cerita tersebut. Kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan masyarakat. Sebagai contoh, tata pergaulannya, hubungan antar tokoh dan masyarakat, dan juga interaksi sosial. Kemudian yang kedua, nilai moral, yang dimana nilai moral berkaitan dengan tingkah laku atau kesopanan, seperti etika, sikap, ajaran, petuah, dan juga lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah nilai budaya.
nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau adat istiadat, seperti tutur kata, benda atau peninggalan, peradaban, kebudayaan, dan juga masyarakat. Yang keempat adalah nilai agama, nilai yang berkaitan dengan keagamaan, nilai-nilai agama, nilai ketuhanan, nilai yang sesuai dengan Pancasila yang ke-1. Yang kelima adalah nilai estetik. Nilai estetik adalah nilai yang memberikan pandangan penilaian terhadap penyajian karya, yang dimana dinilai baik penyajian karya, gaya bahasa, peran, pandangan, dan juga penilaian dari tampilan karya tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.